Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 23. Mimpi, tinggallah mimpi. Pih, Vera mau sarapan, kata Vera berayek sambil mengelus perutnya. Ini makanlah, kata Sori memberikan roti yang sudah dia olesi selai. Satu doang, Pih, kata Vera sedih. Pih gak sepelit itu juga kali sayang. Kasih kamu makan cuma sepotong roti, kata Sori tertawa melihat wajah sedih istrinya yang begitu lucu. Terus kenapa kasihnya cuma satu? Kata Vera memandang roti di tangannya. Kan tadi Pi udah nanya, selain rasa coklat kamu mau rasa apa lagi? Kamu aja yang diam gak jawab. Kata Sori gemas melihat istri kecilnya. Tapi Pi yang suruh Vera diam, giliran udah diam mah. Kata Vera terpotong. Ya udah cantik, mau rasa apa lagi? Kata Sori bersiap mengoles roti lagi. Terserah Pi aja, Vera suka semua kok. Kata Vera terkekeh lalu memakan rotinya. Oh iya, Pi lupa kalau kamu suka semuanya, kata Sori menertawai tapi lebih terkesan mengejek. Pi ya, jahat banget bikin Vera makin lapar tahu nggak? Kata Vera dengan tampang sedihnya tapi mendengar kata-kata Vera membuat Sori tertawa keras. Enak Pi mau? Kata Vera baru menawari Sori, beratap sebelah mata keris kecil itu dari dulu dia memang tak pernah berubah. Dia selalu menawari Sori apa yang dia makan setelah menghabiskan setengah atau bahkan hampir habis seperti sekarang. Vera tertawa dengan wajah tanpa dosanya lalu menyuapi Sori roti yang tertinggal segigit tadi. Kebiasaan kamu, kata Sori mengunyah roti yang disuapi Vera. Lagi Pih, kata Vera meminta seolah tak mendengar ucapan Sori. Sori kembali memberi Vera sepotong roti yang sudah selesai dioles. Sekarang Pi makan duluan, kata Vera menyuapi Sori. Sori geleng kepala dengan selera istri kecilnya itu. Minum susunya, kata Sori memberikan segelas susu pada Vera. Gak mau, nanti Vera tambah gendut, Vera mau air putih aja, kata Vera menolak. Badan udah kurus begini, pakai takut gendut lagi. Mau kerempeng kamu, kata Sori dengan jahat ya. Tapi gak kabur kan, masa badan Vera kayak gini dibilang kurus? Kata Vera merasa aneh karena Tasya bilang badan Vera tidaklah kurus, tapi tak gendut juga sih. Teman Vera yang lain juga bilang gitu, tapi menurut Vera badannya gendut. Jika dibandingkan para wanita-wanita yang bekerja di kantor Sori, mereka sangat seksi. Iya, kamu mengaburkan penilaianku. Kata Sori menjawab seadanya, karena garis kecil itu benar-benar mengaburkan penilaian Sori tentang wanita. Dia sangat berbeda dengan wanita pada umumnya. Dia gadis yang begitu komplit dan istimewa. Ada sesuatu di dalam dirinya yang membuat pria tergila-gila padanya termasuk Sori. Bukannya Sori tak tahu seberapa banyak pria yang begitu mencintai dan menginginkan Vera. Bahkan sampai ada yang mau mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan Vera. Seperti kemarin, Sori sudah mengetahui semuanya, membuat perasaan Sori remuk redam jika memikirkan hal itu, tapi untuknya Vera tak mengenal pria itu, walaupun kemarin dia sempat menatap pria itu. Sepulang sekolah, Vera ke kantor Sori untuk mengantar makan siang. Vera juga sudah mengganti baju sekolahnya dengan pakaian casual. Karena Tasya selalu menyuruhnya begitu. Jika tidak, dia akan marah dan bilang kalau Om Sori bakalan sakit mata melihat dia memakai seragam sekolah. Vera membeli 3 porsi makanan untuk dia bawa ke kantor suaminya. Saat sampai di depan lift, Vera akan menekan tombol untuk menaiki lift khusus. Tapi Vera melihat sekelompok orang keluar dari lift sebelah. Om baik, kata Vera spontan membuat mereka semua menoleh garis lucu. Om beneran orang yang nolongin Vera waktu itu kan? Kata Vera menghampiri sekelompok pria itu. Tapi tatapannya hanya fokus pada satu orang, yaitu yang berada di tengah. Karena rasanya Vera tak mungkin salah. Vera ingat betul dengan wajah Om itu. Iya, masih kenal sama Om, kata Leon sedikit menunduk menatap garis kecil yang begitu imut itu yang berada di depannya. Makasih ya Om udah nolongin Vera, kata Vera mengulurkan tangan kanannya. Vera baru sempat ucapin sekarang karena Vera gak pernah ketemu lagi sama Om semenjak itu, kata Vera dengan wajah polosnya. Om gak mau ya, kata Vera hendak menarik tangannya kembali karena tak kunjung dibalas Leon. Mau kok, jangan sedih, kata Leon tersenyum hangat menatap Vera sampai membalas uluran tangan Vera. Dia terlalu terpesona dengan garis kecil di depannya ini sampai lupa membalas uluran tangan Vera. Rasanya mustahil saja dia bisa meratap sedekat ini bahkan berbicara dengan Vera. Om ngapain di sini? Kata Vera bertanya. Habis meeting sama Prestir di sini, kata Leon. Jadi Om itu bukan pengawal Vera?
Kata Vira terkejut, bahkan matanya yang bulat itu semakin membulat membuat Leon gemas sendiri. Secara spontanitas Leon mengelus pucuk kepala Vira. Bukan, kata Leon. Nama siapa? Kata Vira bertanya. Leon. Nama panjangnya? Kata Vira menatap Leon. Gak punya nama panjang, kata Leon lagi. Masa sih gak punya? Kata Vira menatap Leon aneh, dan itu membuat Leon tertawa dengan wajah lucu Vira. Tuh kan om ketawa, berarti om bohong, kata Vira cemberut, dan itu benar-benar membuat Leon gemas dan ingin mengecup pipi tembam gadis kecil itu. Tapi apalah daya, hati nurani mengalahkan nakalnya. Leon begitu ingin memiliki Vira seutuhnya, menjadikan Vira pendampingnya, tapi dia terlambat. Vira sudah menjadi istri orang lain. Sebenarnya Leon bisa saja merebut Vira dari suaminya, tapi dia adalah pria sejati, bukan pecundang yang harus merebut paksa apa yang dia inginkan. Dia bukanlah seorang pembinor yang akan menghancurkan rumah tangga orang lain. Dia memilih merelakan karena sekeras apapun dia berjuang tak akan ada hasilnya. Karena Vira mencintai suaminya seutuhnya tanpa ada sedikit pun celah untuk pria lain. Sebenarnya itulah salah satu sifat Vira yang membuat Leon jatuh cinta. Vira bisa menerima semua kekurangan suaminya tanpa peduli apa kata orang dan dengan tulus mencintai suaminya, tanpa memandang fisik ataupun harta seperti wanita lain. Om, nama om ini siapa? Kata Vira bertanya pada asisten Leon. Namanya Leon Virgantara, kata Aji menjawab sebagai seorang anak pebisnis. Tentu Vira tahu nama marga keluarga pebisnis yang terkenal. Dan disegani banyak orang, salah satunya keluarga Virgantara. Namanya Om Leon, kata Vira lagi, sedangkan Leon hanya menatap Vira dalam diam memperhatikan setiap inci wajah Vira. Oh iya, ini buat Om Baik, kata Vira memberikan satu paper bag yang dibawanya. Tadi, Leon tersenyum lebar mendengar nama panggilan Vira untuknya. Ini apa? Kata Leon ragu untuk menerima. Itu makanan om, sebagai tanda terima kasih Vira. Tapi kalau om gak mau, gak apa-apa kok, kata Vira, tapi dari wajahnya dia sangat berharap Leon menerimanya. Bahkan Leon bisa melihatnya langsung. Baiklah Little, terima kasih, kata Leon menerima paper bag itu dan menyuruh asistennya memegangnya dulu. Jangan panggil Little om, tapi Vira, katanya meminta. Iya Vira, kata Leon tersenyum. Ya udah, Vira pergi dulu ya om, kata Vira pamit sambil mendongak menatap Leon. Baiklah, hati-hati, kata Leon. Dia sempat mengelus tangan gadis kecil itu sebelum dia berjalan dengan senang dan ceria menuju ke lift khusus yang akan dinaikinya. Dah om baik, sampai ketemu lagi, kata Vira lalu berlari masuk ke lift yang sedari tadi sudah terbuka. Saat Vira mereka tombolnya, Leon menatap punggung gadis kecil yang begitu ramah dan ceria itu. Ada saja Vira ditakdirkan untuknya, mungkin dia akan menjadi orang paling bahagia di dunia ini. Menjalani hari demi hari dengan penuh warna, penuh kebahagiaan dan canda tawa gadis kecil itu. Tapi sayang, mimpi tinggallah mimpi. Kau mencintainya, Prestir? Kata Aji, asisten sekaligus sahabat Leon bertanya. Sangat, kata Leon yang masih berdiri terdiam setelah kepergian Vira. Lalu, kenapa kau tidak berjuang untuk mendapatkan nona kecil itu? Dia sangat lucu, ramah dan baik, kata Aji berpendapat. Dia bukan nona, tapi nyonya, kata Leon menjawab dengan singkat lalu melangkah pergi. What? Kata Aji dan ketiga staf yang berdiri bersama Leon tadi. Baik Sony maupun Leon, mereka memang tidak pernah membatalkan kerjasama mereka yang sudah terjalin lama. Karena mereka adalah orang yang profesional dalam bekerja yang tak akan membawa urusan pribadi ke dalam pekerjaan. Sementara di sisi lain, ada yang terbakar tapi bukan kayu. Sony benar-benar marah, bahkan mengepal tangannya. Rasanya dia sangat marah sekali melihat istrinya disentuh pria lain. Sony benar-benar tak rela miliknya disentuh orang lain. Bahkan rasanya Sony ingin langsung menghapus bekas sentuhan tangan menjijikan Leo di kulit Vira. Vira itu hanya miliknya, tak ada yang boleh menyentuh apalagi memiliki Vira selain dirinya. Begitulah egois Sony jika menyangkut Vira. Hati Sony benar-benar sakit melihat Vira dengan Leon barusan. Apalagi gadis kecil itu tak menolak disentuh oleh Leon brengsek itu. Gadis kecil itu harus menerima hukumannya karena sudah berani melampaui batasnya sebagai seorang istri. Ditya yang duduk di sebelah Sony menatap Sony dengan penuh kecemasan. Sony memanglah orang yang sangat lembut dan penyayang. Tapi apabila dia marah, Sony akan berubah 180 derajat saat amarah menguasai dirinya. Sony akan menjadi orang yang kasar, jahat, bahkan tanpa belas kasihan. Dan tak pernah peduli akan air mata dan rasa sakit orang lain. Sony sangat pandai mengendalikan amarah dan emosinya. Tapi melihat keadaan sekarang, Ditya sangat ragu Sony bisa mengendalikan amarahnya.
Dan itulah yang membuat Ditya cemas. Bagaimana jika Sony melampiaskan amarahnya pada Vera? Kasihan gadis kecil itu. Tapi Ditya juga tak bisa apa-apa karena dia tak mungkin ikut campur dalam urusan rumah tangga orang. Prestir, aku tahu kau marah, tapi jangan sampai kau melakukan hal yang akan kau sesali. Hanya beberapa patah kata itu saja yang bisa Ditya ucapkan sebelum dia melangkah pergi. Saat Ditya membuka pintu ruangan Sony, dia berpapasan dengan Vera yang baru datang dengan wajah senang dan cerianya seperti biasa. Tapi Ditya tak bisa membayangkan seperti apa wajah ceria ini sebentar lagi. Om Ditya, kata Vera menyapa dengan senyum lebarnya. Iya Nyonya, kata Ditya juga tersenyum menatap Vera. Nih, buat Om, kata Vera memberikan lagi satu paper bag di tangannya pada Ditya. Apa ini Nyonya? Kata Ditya bertanya. Biasa Om, kata Vera dengan senyum lucunya. Ditya tersenyum, pasti ini adalah makan siang. Karena Vera juga selalu membawakan makanan untuknya sama seperti Sony. Dia adalah gadis yang sangat baik, membuat Ditya menyayangi Vera seperti adiknya. Vera masuk dulu ya Om, kata Vera masuk ke dalam. Semoga Tuhan melindungimu Nyonya, kata Ditya. Lalu pergi saat Vera masuk, Sony langsung mengunci pintu agar gadis kecil itu tidak lari. Bi, Vera bawain Bi makan siang, kata Vera berlari ke meja kerja Sony ingin segera memeluk Sony yang membelakanginya. Dan saat tinggal beberapa langkah lagi, Sony berbalik dan menatap Vera dengan tajam. Vera bawain Bi makan siang, kata Vera meletakkan paper bag yang dia bawa di atas meja Sony. Lalu membentangkan kedua tangannya hendak memeluk Sony. Tapi tatapan tajam Sony membakukan Vera. Bi, kenapa? Kata Vera langsung menunduk karena takut dengan tatapan Sony. Bahkan Vera tak pernah melihat Sony beratapnya seperti itu. Ngapain kamu kesini, hah? Kata Sony membentak Vera. Vera ngantar makan siang buat Bi, kata Vera terbata-bata karena takut. Sony melempar paper bag di atas mejanya dengan sangat kuat, membuat pakaian di dalamnya tumpah dan berserakan di lantai. Melihat itu, mata bulat Vera sudah mengenang air mata yang siap untuk tumpah tapi masih ditahannya. Kalau kamu antar makanan buat Bi, kenapa kamu kasih ke orang lain? Kata Sony memegang kedua lengan Vera dengan tangannya. Bahkan tanpa sadar mencengkram lengan Vera keras membuat gadis kecil itu merintih menahan sakit. Sakit, Bi, air mata sudah mulai tumpah dari mata bulat itu. Iya, sakit, bahkan sakit sekali. Kau itu milikku, kata Sony mencengkram semakin kuat. Hanya milikku, tak ada yang boleh menyentuh milikku. Emosi Sony benar-benar menggebu-gebu. Akhirnya Sony tunduk pada amarahnya, melakukan semuanya sesuai nalurinya tanpa mendengar kata hati nuraninya. Bayangan Vera disentuh oleh pria lain membuat emosi Sony tambah tak tertahankan. Sony memegang kepala Vera dan menariknya lebih dekat pada Sony. Kau tahu, kau itu milikku, kata Sony berteriak di telinga Vera. Bahkan dia menarik rambut Vera saat ingat pria brengsek itu mengelus kepala istrinya. Ampun Bi, sakit, kata Vera menangis yang berhenti menahan sakit karena Sony menarik rambutnya. Tapi amarah sudah terlanjur menguasainya yang sekarang bukanlah Sony yang seperti Vera kenal. Sony yang begitu lembut dan penyayang, tapi sekarang adalah Sony yang begitu kasar dan jahat, bahkan tega menyakiti Vera. Sony membawa Vera masuk kamar di ruang kerjanya. Dia tak peduli dengan tangisan dan rintihan kesakitan Vera. Biar ku hapus jejak pria itu dari tubuhmu. Lalu Sony dengan begitu kasar memaksa bahkan menyiksa Vera akan sehatnya yang tak kunjung kembali membuat dia terus menyakiti Vera. Vera sudah pasrah, tak sanggup melawan lagi. Dia terbaling lemas di ranjang membiarkan Sony melakukan sesukanya. Bahkan untuk mengucapkan kata ampun saja gadis kecil itu sudah tak sanggup. Hanya air mata yang bisa menjelaskan seberapa tak berdayanya Vera. Bahkan tanpa sadar Sony melupakan suatu hal penting. Saat benih-benihnya menghujani rahim Vera, saat itulah Sony tersadar. Apa yang telah aku lakukan? Sony menutup matanya mengingat semua yang telah dia lakukan. Vera, Sony menatap Vera di bawahnya. Sayang, Sony langsung memeluk Vera. Sony benar-benar dihantam sejuta rasa bersalah dan penyesalan. Karena tak bisa menahan emosi, dia sudah menyakiti istri kecilnya. Vera sudah tak berdaya. Bahkan lemas di pelukan Sony. Sony memperlakukan gadis kecil itu sangatlah kasar. Bahkan di beberapa bagian tubuhnya ada yang membiru bekas kekasaran Sony padanya. Sony melonggarkan pelukannya agar bisa meratap istri kecilnya. Bahkan sekarang Sony merasa dia tak layak dikatakan suami untuk Vera.
Mata bulat itu menatap Sony dengan penuh ketakutan dan air mata yang terus berjatuhan. Bukan seperti biasa saat Sony menatap Vera, mata bulat itu selalu berbinar senang dan bahagia. Tapi Sony sudah membuat Vera menangis, bahkan menyakiti Vera dengan begitu kasar dan tega, apalagi tadi. Sony tak peduli dengan rintihan kesakitan Vera. Walaupun gadis kecil itu sudah minta ampun, tetap saja Sony menyakitinya. Masih pantaskah Sony disebut suami untuknya? Sony mengecup kening Vera dan membawa Vera ke pelukan mengelus kepala gadis kecil itu agar dia tertidur. Air mata yang sedari tadi ditahan Sony untuk jatuh akhirnya jatuh juga karena tak bisa mengendalikan emosi. Sony sudah menyakiti Vera, wanita yang membawa Sony keluar dari kegelapan, memberikan Sony sejuta harapan baru, membuat hari-hari yang Sony jalani penuh warna, memberi Sony cinta dan kasih sayang, bahkan membuka lembaran baru hidupnya bersama Sony. Jasanya sangat besar pada Sony, mungkin tanpa dia Sony sudah tak ada sekarang. Vera dengan tulus menerima Sony, walaupun di luar sana banyak pria yang lebih sempurna dari Sony, tapi apa yang dia balaskan? Bersambung.